Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Beladuja. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lakusumawe mata pelajaran fikih. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan pengambilan video guna memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kesempatan kepada kita semua bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran fikih yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita, anak-anak sekalian, kita berdoa. Itu berdoa, mau dipimpin oleh siapa? Jidan, oke, silakan Jidan dipimpin dulu untuk berdoa ya. Sebelum pelajaran kita dulu berdoa dulu. Ya, terima kasih Jidan sudah membimbing teman ya. Izin ya, buka. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita cek dulu nih. Mungkin saja teman-teman kalian ada yang sudah hadir. Nih, siapa yang ada yang tidak hadir dari hari ini? Yoga. Siapa? Yoga. Yoga. Yoga kemana? Sakit. Ada lagi? Sholat. Cepat. Bilang apa? Oke, kemana? Sakit. Ada lagi? Jumpa. Zulfa. Kemana? Zulfa? Sakit. 3 orang sakit ya? Nah, memang sih cuaca pada hari ini atau cuaca akhir-akhir ini sangat tidak enak. Makanya untuk kalian tolong jaga kesehatannya ya. Karena 3 orang dari kalian itu sakit, tidak sekolah, kita doakan mereka supaya Allah berikan kesembuhan pada mereka dan bisa ikut kembali pembelajaran bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran pada hari ini, Bapak hanya ingin mengingatkan, kira-kira masih ingat gak pembelajaran minggu lalu kita ini bahas apa? Rukun haji dan wajib haji. Apa? Rukun haji dan wajib haji. Betul, rukun haji dan wajib Haji. Rukun haji dan wajib haji. Kira-kira masih ingat enggak?
apa saja yang termasuk rukun haji? Cung. Bisa. Satu ihram. Ihram. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ada lagi? Yang tahu? Oh, ya tidak. 3 tawaf ibadah, 4 sa'i. 4 sa'i. Ada lagi yang tahu? Ya, ini. Tahalul dan tertib. Tahalul dan tertib. Oke, betul. Teman kamu nih paling cepat ngajunya tahu tentang rukun haji sekarang. Yang kedua adalah wajib haji. Ada yang wajib haji? Cung. Naik. Ihram dari mikot. Ada lagi? Betul, Tizahra. Ada lagi? Ya. Melempar? Belum melempar jumlah. Betul. Nah, itu semua merupakan rukun dan wajib haji. Nah, coba ingat. Rukun dan wajib haji bedanya apa? Cung. Ya, tidak. Kalau rukun haji bila tidak dilaksanakan hajinya tidak sah. Kalau wajib haji bila tidak dilaksanakan hajinya tetap sah tetapi harus membayar dam. Betul, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itulah pembelajaran yang minggu lalu kalian pelajari bahwa inti dari pelaksanaan haji itu ada 2, yaitu diantaranya ada rukun haji dan wajib haji. Kira-kira pernah dengar enggak jenis-jenis pelaksanaan ibadah haji? Ada haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Ada yang pernah dengar? Kalau haji qiron Ya. itu menggabungkan niat haji dan umrah secara bersamaan. Betul. Tadi menggabungkan, betul. Yang lainnya belum. Oke. Nah, sehingga pada saat ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis haji dan pelaksanaan ibadah haji. Tapi kembali lagi pada yang awal tadi, kita ini harus tahu dulu. Ingat lagi, yang penting di saat ibadah haji yang adalah dasar ibadah haji yang termasuk dalamnya adalah rukun dan wajib haji. Seperti yang dikatakan tadi oleh teman-teman kalian bahwa dasar rukun haji, dasar ibadah haji termasuk rukun itu harus ketika tidak dilaksanakan rukun haji ya, betul kata Mega, maka hajinya batal, tidak sah dan harus mengulanginya lagi di tahun depan. Sedangkan wajib haji ketika ditinggalkan, terpaksa ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Rukun haji itu ada ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahalul dan tertib. Sedangkan wajib haji ada ihram dari miqat, mabit di Musdalifah, tawaf jumrah, tawaf ifadah dan lain-lain. Tapi yang semua ini wajib haji dan rukun ini catatannya berlaku untuk semua jenis haji. Berlaku untuk semua jenis haji. Tadi Bapak tanyakan bahwa kamu belum tahu apa ifrad, qiron dan tamattu. Jenis haji belum? Nah, sehingga pada hari ini kita akan belajar tentang itu. Tentang apa kita belajar hari ini? Yuk semangat. Yang pertama, kita semua nanti kita akan cari tahu urutan dari 3 haji itu. Haji tamattu, haji qiron, sama haji ifrad. Yang kedua, kita akan membandingkan perbedaannya termasuk soal benda. Apa itu haji tamattu, haji ifrad dan haji qiron. Yang ketiga, kita membuat alur atau flowchart. Alur misalkan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai yang terakhir. Itu. Yang ketiga, flowchart apa ya? Nanti di kelompok kalian, kami kelompok. Yang keempat, kenapa hal ini penting? Dikarenakan agar kita paham pilihan ibadah haji. Tidak setiap orang bisa melakukan haji qiron, haji ifrad atau haji tamattu. Jadi tergantung keadaannya. Lalu yang penting juga bisa membantu menjelaskan ke orang lain. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan ada permasalahan yang ada di sekitar kita tentang yang mau berangkat haji. Contohnya apa sih? Nah, tantangan kita hari ini. Bantu yuk Pak Ali, Ibu Siti, dan Pak Umar. Mereka kenapa? Ceritanya gini, Pak Ali, Ibu Siti, sama Pak Umar, mereka mau berangkat haji.
mereka menuju agensi travel haji, mereka ditawari apa? Kata ibu, kata mereka, kata apa? Travel itu mau ngambil haji kiron, haji tamattu. Kenapa ditawari seperti itu? Ternyata ketiga orang ini memiliki latar belakang berbeda-beda. Pak Ali merupakan seorang pejabat yang tidak punya waktu sama sekali. Maksudnya ketika dia berada haji hanya bisa haji saja, tapi dia belum umroh. Tuh, yang kedua ada Ibu Siti. Ibu Siti ini baru selesai melahirkan. Berapa? Selesai melahirkan. Sehingga Ibu Siti ini dia tidak bisa langsung melaksanakan umroh. Gitu. Jadi ketika tamat 7 dia baru beres nifasnya. Yang ketiga ada Pak Umar, seorang kakek-kakek di rentang usia 65 tahun sampai 70 tahun lah. Maka dia itu hajinya yang mana? Nah, mereka bingung cara pilihan tamattu, kiron, ifrad. Apa bedanya? Bagaimana urutannya? Mana yang kena denda atau dam? Itu pada hari ini kita akan membantu mereka. Nah, sedikit Bapak akan berikan gambaran. Pilihan haji itu merupakan kemudahan dari Allah. Yang namanya ibadah tidak ada paksaan pun ada juga rukhsah atau yang namanya keringanan dari Allah. Gitu. Kalau dalam haji, catatan yang tadi ya, rukun dan wajib haji itu sama, penggunaannya sama, tapi caranya yang bisa berbeda secara urutan. Tapi tetap rukun dan wajib haji dilaksanakan semuanya. Yang kedua, apa pilihan-pilihan ini merupakan kemudahan atau rukhsah dari Allah, sehingga ada 3 jenis haji yang sah menurut syariat. Yang pertama ada tamattu, artinya apa? Sertai dulu. Yang kedua ada apa? Kiron. Apa yang kiron? Gabung langsung bos. Yang ketiga ifrad. Haji saja dulu. Umroh belakangan. Nah, mana yang jadi pilihannya? Bagaimana teknisnya? Bagaimana ihram atau niatnya? Kita akan bahas nanti. Nah, sehingga tugas kita pada hari ini adalah ayo berdiskusi. Nanti Bapak akan bagikan nih, Bapak punya KPD, ya, Bapak KPD pun ada bahan aja, semuanya sudah dipersiapkan oleh Bapak di sini. Nanti kemudian akan pecahkan masalah oleh memecahkan masalah kebingungan Pak Ali, Ibu Siti dan Pak Umar, dikerjakan nanti di LKPD-nya, lalu dibuat alur tadi flowchart-nya ya, misalkan alur itu dari pertama sampai terakhir. Contoh pertamanya itu ta'awud, terakhirnya ihram. Nah, nanti kalian buat, nanti petunjuknya ada di LKPD. Nanti ya. Nah, terus ketika sudah beres semua, nanti kalian di akhir akan presentasikan, akan dibandingkan nanti antara haji tamattu, haji ifrad dan haji kiron, perbedaannya apa, ciri khasnya apa, sehingga nanti kita bisa membantu siapa tadi permasalahan siapa? Ali, Ibu Siti, Bapak Umar. Baik lagi, Pak Ali siapa? Kalau Ibu Siti? Bapak Umar? Pakai kakek ya, dua gitu. Nah, oke. Tapi biar nggak mumet, wah udah masalah lagi, udah tugas lagi. Kita referensi dulu, kita explaining dulu, biar semangat. Ingat kan, minggu kemarin kita pernah latihan ya. Minggu kemarin kita punya lagu tentang ibadah haji, masih ingat? Masih ingat? Gerakannya masih ingat? Yuk silakan persiapkan diri, kita sedikit dulu. Yuk. Aku mau ke Mekah, berkeliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh pulau wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwa. Oke, sekalian duduk. Nanti kalian kan ini sudah dibagi kelompok ya, 3 kelompok sesuai dengan kelompok pelajaran juga. Bapak akan bagikan KPD-nya, terus bahan pikirnya.
Silahkan kalian buka ya, silahkan kalian buka LKPD-nya. Nanti Bapak tunjukkan bagaimana cara pengerjaannya. Bapak sudah menuliskan di depan ya, di halaman depan ada. Halaman depan itu kalian tulis nama kelompok kalian beserta nama kelompoknya. Nah, nama kelompoknya sesuai dengan nama dari kelompok kalian. Oke. Dibaca dulu tujuan LKPD-nya. Nah, di bagian F ada informasi pendukung. Kalian nanti dicek informasi pendukung ini dibandingkan dengan bahan ajar yang itu, yang bahan ajar tuh, yang bahan ajar. Nah, itu. Yang bahannya pasti ada, bahan ajarnya ada. Ada. Sudah itu, langkah tugasnya itu yang pertama adalah baca kembali informasi pendukung. Nah, tapi di bagian H ada pertanyaan ini kamu harus jawab dulu sebelum mengerjakan kocak. Jadi ini bagian pertanyaan ini kamu jawab ya, bagian H jawab. Kemudian di bagian I itu ada alur kocak pelaksanaan haji. Itu tergantung kamu pakai ifrad, qirot, tamattu. Kemudian bagian J kamu tulis kesimpulan. Siap ya? Nah, nanti Bapak akan kasih penilaian. Yang pertama, penilaian yang harus kalian pahami di sini adalah ketepatan analisis urutan dan identifikasi ciri khas dari jenis haji masing-masing, kualitas dan kejelasan dengan alur kocaknya, ketepatan jawaban atas pertanyaan, dan keaktifan dalam diskusi kelompok serta nilai presentasinya. LKPD-nya nanti di bawah akan Bapak nilai dari LKPD dan presentasinya. Jadi sudah beres semuanya, nanti ada perwakilan untuk presentasi. Oke, biar nambah dulu nambah dulu. Bapak punya gambaran umum nih tentang ciri khas haji tamattu, qirot, ifrad di dalam niat, iqad, umroh, dam dan ifrad. Tabel ini silakan kalian bandingkan dengan LKPD dan bandingkan dengan bahan ajar. Nanti kalian jawab pertanyaannya, kemudian dibikin alur kocak. Nah, nanti ya. Nah, di sana juga sudah ada diseimbangkannya sih, gambaran kocaknya. Tapi itu hanya sebatas gambaran saja. Kalau mau pas, mau gini kreatif, panahnya mau gini, terserah kalian. Yang penting bikin alur kocak sudah bikin siap, berarti siap? Ya. Diletakkan dulu kertasnya diratain dulu, kemudian diratakan dulu urutannya, dilihat dulu, dibuka-buka dulu. 2 menit ya, di konten ini ya. Silahkan kerjasamanya dibangun, dibagi-bagi apa saja tugas pokok kalian. Bisa? Bisa. Disimpan. Perhatikan ya. Mau dihias Pak? Boleh. Pak mau dipakai ini pakai itu boleh. Ya. Nah, tawaf pada itu adalah ketika mau meninggalkan maka berarti sip. Nanti dirapikan ya. Coba atur mana yang enaknya seperti apa. Silakan diatur posisinya. Di garis merah ya. Tawaf wada. Ingat, tawaf wada itu adalah tawaf sebelum meninggalkan. Berada di mana posisinya? Iya, lewat. Seri. Apa? Ini samin. Jadi gini nih. Karena tadi sakit kalau dikaji
bisa ditunda dan dilaksanakan setelah atau sa'i hajinya itu bisa dilaksanakan tanpa guru. Jadi kalau misalkan sa'i haji, sini udah sa'i haji di sini, nggak usah nanti atau mana tawa ini tawa kepada mana. Nah, jadi gini, sebelum tahun kami ya. Jadi sini bisa bisa di sini. Kalau di sini belum, bisa di sini. Kalau di sini belum, namanya boleh gitu. Jadi ini bisa ditempel langsung. Atau kalau enggak berarti ya bisa di sini kayak kalian berusaha. Tapi kalau mau ditempel ini dibalik ya. Jadi kan bisa ditunda. Jadi ini tuh bisa ditunda setelah pada itu sedang di bawah ini aja, tapi nggak apa-apa kalau di kalau di sini bisa. Nah ini jadi bisa tidak sama. Nah ini ya kan ini sa'i haji di dalam haji ifrad itu ya bisa disimpan di depan setelah tawaf dulu. Kalau tidak ada waktu karena baru harus masuk tanggal 8 bulan Ramadan apa, maka kepepet waktunya, maka ini bisa disimpan nanti setelah tawaf ifadah gitu. Jadi ternyata bisa disimpan dulu untuk setelah tawaf ifadah, dan kalau ini bila dilaksanakan di sini gitu ya, supaya tidak soalnya kan ini daerah agar pembaca itu tahu apa bedanya. Ini bisa di sini, tetap seandainya sudah sekali, man bisa setelah tawaf dulu atau setelah tawaf gitu. Sok bedanya. Ada kesulitan guys? Oh, good. Ini kelompok kiron ya. Supaya pekerjaannya cepat selesai. Oke, bagaimana? Semuanya sudah? Sudah. Bagus. Kalau semuanya sudah, kita lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu adalah tunjukkan hasil karyamu. Setiap kelompok silakan setiap perwakilan setiap jenis haji silakan maju presentasikan flowchart dengan penjelasannya. Kita akan bandingkan bersama-sama. 3 orang saja cukup. 1 menerangkan, 2 memegang flowchartnya ya. Presentasikan juga dengan LKPD-nya, kesimpulannya. Mengerti? Siap? Siap? Ya, oke. Untuk yang pertama, silakan dari kelompok Haji Tamatul ke depan. Adalah yang pertama adalah mikot, yang pertama adalah ihram di mikot untuk umroh, yang kedua tawaf umroh, yang ketiga syai, yang keempat tahallul, yang kelima ihram untuk haji di Mekah pada 8 Dzulhijjah, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mabit di Muzdalifah pada 10 Dzulhijjah, lempar jumroh Aqabah, bayar dam dan tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul tsani, mabit di Mina tanggal 19 Dzulhijjah, tanggal 19 Dzulhijjah, lempar 3 jumroh, tanggal 12 Dzulhijjah, lempar 3 jumroh, meninggalkan Mina untuk nafar awal, tanggal 13 Dzulhijjah, lempar 3 jumroh, meninggalkan Mina untuk nafar tsani, tawaf wada, dan meninggalkan Mekah dan kembali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Haji Tamatul. Baik, yang kedua kita panggilkan kelompok Haji Kiron. Yang pertama ada ihram di mikot untuk haji dan umroh. Yang kedua ada tawaf qudum. Yang ketiga sa'i haji bisa ditunda dan dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Yang keempat, tanggal 8 Dzulhijjah masih keadaan ihram. Yang kelima, wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam, ada mabit di Muzdalifah pada 10 Dzulhijjah.
Yang ketujuh ada lempar jumroh akobah. Yang kedelapan ada tahalul awal. Yang kesembilan ada tawaf ifadah. Yang kesepuluh ada sa'i haji bila belum setelah tawaf qudum. Yang ke-11 ada tahalul sani. Yang ke-12 mabit di Mina. Yang ke-13 tanggal 11 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Yang ke-14 tanggal 12 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Yang ke-15 meninggalkan Mina untuk nafar awal. Yang ke-16 tanggal 13 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Yang ke-17 meninggalkan Mina untuk nafar sani. Yang ke-18 ada tawaf wada, dan yang terakhir meninggalkan Makkah dan kembali ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok Haji Qiron. Kemudian yang terakhir yaitu tentang Haji Ifron. Silahkan. Sebelum di mikot untuk haji, tawaf qudum, sa'i haji bisa ditunda dan dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Tanggal 8 Dzulhijjah masih keadaan ihram. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Masjid di Muzdalifah pada 10 Dzulhijjah. Lempar jumrah di Arafah. Tahallul awal tidak ada dam atau denda. Tawaf ifadah, sa'i haji bila belum setelah tawaf qudum. Tahallul sani mabit di Mina tanggal 11 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Tanggal 12 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Meninggalkan Mina untuk nafar awal. Tanggal 13 Dzulhijjah lempar 3 jumrah. Meninggalkan Mina untuk nafar sani. Tawaf wada. Setelah selesai haji dan tawaf wada, jemaah kemudian boleh melakukan umroh dengan ihram balik, melaksanakan tawaf, umroh, sa'i dan tahallul. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok Haji Ifron. Nah, terima kasih ya semuanya sudah memberikan penjelasan masing-masing tentang jenis-jenis haji. Selanjutnya, Bapak akan kasih sedikit penjelasan juga penguatan materi dan evaluasi dari presentasi kalian yang barusan dilaksanakan. Oke. Kita mulai dulu dari haji tamatu. Dari tiga jenis haji ini, jenis haji tamatu itu betul yang saya disampaikan oleh kelompok ini bahwa jenis haji tamatu ini adalah umroh dulu dari mikot, niat di mikot, umroh saja dulu, kemudian setelah umroh tawaf sa'i tahallul tasbih boleh pakai baju biasa, kemudian nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah niat dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dimulai dari ihram sampai ke terakhir nanti itu tawaf wada, itu tawaf wada terakhir. Cuma ada konsekuensinya adalah wajib bayar dam karena mendapatkan nikmat santai. Maksud santai di sini adalah tidak terburu-buru antara pelaksanaan umroh dan pelaksanaan hajinya, sehingga kegiatan atau jenis haji tamattu ini biasa dilakukan atau biasa dipilih oleh orang-orang dari Indonesia. Kira-kira haji tamattu ini cocok kembali kepada tadi untuk Pak Ali, Ibu Siti, atau Pak Umar? Kenapa? Nah, karena Pak Umar sudah tua, perlu santai-santai, perlu rileks, pelan-pelan bos gitu, pelan-pelan pelaksanaan ibadah umrohnya. Jadi betul, untuk haji tamattu itu bisa dipilih oleh Pak Umar. Kemudian yang kedua ada haji qiron. Haji qiron atau gabungan haji dan umroh sekaligus. Haji dan umroh ini jadi ketika niat pertama, niat mikot, datang nih mereka dari Indonesia misalkan nih ke mikot,
ke mikotnya. Kemudian di sana niat haji dan umroh langsung satu ihram. Pakailah baju, pakai ihram terus sampai haji selesai, lepas haji dan umroh satu rangkaian. Sehingga tadi ada pilihan untuk sa'inya bisa dilaksanakan setelah tawaf dulu atau nanti sesudah tawaf ifadah. Jadi pilihannya silakan, cuma ada risiko. Yang pertama itu harus bayar dam karena menggabungkan umroh dan haji. Yang kedua, larangan ihramnya itu berlaku terus sampai ke akhir nanti tahallul, batas akhir dari batas akhir dari larangan-larangan ihram. Sehingga anggap saja misalkan 3 hari. 3 hari itu dari 8, 9, 10 nih. 8, 9, 10 mereka naik ihram pakai kiron. Cuman dia datang ke Mekahnya itu tanggal 3, berarti dari tanggal 3 sampai tanggal 10 itu mereka larangan ihram terus. Tidak boleh ganti baju, pakai yang berjari dan lain-lain yang akan kita nanti bahas. Nah selanjutnya, kenapa dibayarkan? Karena menggabungkan, gitu. Karena menggabungkan jamaah haji kiron biasanya dilaksanakan untuk orang-orang yang sangat-sangat tidak punya waktu, tapi dia buat fisiknya. Nah, kira-kira contohnya buat siapa? Pak Ali, betul. Karena Pak Ali dia tidak punya waktu awal, dia tidak punya waktu umroh di akhir, sehingga dia bisa melaksanakan haji kiron. Dan Pak Ali juga itu masih muda. Jadi kan dia tidak tua, tapi dia masih muda. Mungkin beliau bisa melaksanakan haji kiron. Intinya haji kiron itu umroh haji disatukan dalam satu niat ihram. Yang ketiga adalah haji ifrad. Haji ifrad ini adalah haji saja dulu, umrohnya nanti kalau mau. Nah, jadi gini, niat di mikot saja, haji saja, datang ke mikot. Dia niat haji saja, kemudian terus pakai ihram sampai selesai. Lakukan semua ulang haji, selesai haji, beres nih. Setelah tawaf beres, boleh melaksanakan ihram kalau mau, kalau enggak pun ya tinggal pulang lagi ke Indonesia gitu. Nah, kira-kira untuk kasus ini buat siapa nih yang ihram nih? Bu Siti, karena nifas. Bu Siti tidak bisa ngambil tamatu dikarenakan dia sedang larangan nifas. Tanggal 6, tanggal 7 dia baru bisa melaksanakan ibadah umroh. Mungkin kata dia tidak akan sanggup gitu. Jadi langsung aja lah, nanti umrohnya belakangan aja. Tapi ada yang bagusnya apa? Tidak perlu membayar dam. Kenapa? Dikarenakan dia melaksanakan haji yang wajib, umrohnya belakangan. Itu mendahulukan yang wajib daripada perkara yang sunnah. Nah, mungkin pertanyaannya, dam itu apa? Dam itu denda dalam haji, denda tebusan. Wajib untuk haji tamatu dan haji kiron. Tamatu dikarenakan mendapat kenikmatan santai, haji kiron dikarenakan menggabungkan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Kenapa? Sebagai ganti kemudahan penggabungan. Caranya biasa sembelih 1 kambing 5. Nah, itu untuk yang damnya. Kembali lagi ke tabel yang tadi. Jadi ciri khasnya itu niat mikot, umrohnya, damnya, ihramnya, haji tamatu, kiron dan ifradnya itu pun berbeda-beda di dalam ciri khasnya. Mengerti? Insya Allah. Nah, tapi mungkin ada sedikit evaluasi untuk kelompok. Yang pertama secara umum harus bisa lebih mengekspor diri. Ketika presentasi, suaranya jelas, artikulasinya jelas, sehingga orang-orang yang lain atau teman-teman kalian dapat mendengar apa yang kalian presentasikan. Siap ya? Yang kedua, tadi ada alur flowchart yang terputus. Ke sini stop, kembali ke sini stop. Harusnya itu dikembalikan lagi ke awal. Jadi ada panahnya ke bawah. Itu sih. Untuk sisanya itu alhamdulillah sudah bagus. Akhirnya intinya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama,
ada 3 cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, tamattu. Yang kedua, qiron. Yang ketiga, ifrad. Tamattu adalah haji yang mendahulukan umroh, kemudian haji. Selanjutnya haji qiron, yaitu menggabungkan antara niat haji dan umroh. Kemudian kalau haji ifrad melaksanakan haji saja, umrohnya belakangan. Nah, bedanya di niat awal, urutan umroh dan dam. Pilih mana saja boleh, sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Nah, itu perbedaan atau nanti kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Waktunya tinggal 10 menit lagi sebelum kita akhiri pembelajaran pada saat ini. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan buat teman-teman semua tentang pembelajaran kita hari ini. Siap? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Sebutkan perbedaan paling penting dari ketiga hajian tadi. Dari ketiga hajian tadi, satu aja ciri khas yang mencolok ada pada cu. Ya. Dari apa? Dari perbedaan antara qiron, tamattu dan ifrad. Apa sih yang jadi ciri khasnya? Paling utama aja. Santai. Kalau qiron Langsung digabung. Kalau ifrad dulu. Nanti dulu apanya? Niat ihramnya. Betul. Tangan aja. Nah, kelompok ini dulu. Apa kelompok kamu jenisnya apa tadi? Tamattu. Ciri utamanya apa? Bersantai atau bagaimana teknisnya? Umroh dan hajinya dilaksanakan berbeda. Yang pertama apa dulu? Umroh dulu, kemudian kemudian haji. Nah, dalam membuat urutan ini, apa sih yang sulit buat kamu kelompok ini dulu? Yang sulit apa? Ketika apa untuk membuat kocak atau mengisi apa dia tadi? Apa yang bikin sulit? Menghiasnya. Kalau urutan-urutannya bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya sekaligus ciri khasnya itu. Nah, dalam membuat tadi kocak, alur-alur pelaksanaannya apa yang sulit? Bingung sa'i ada 2 gitu. Bingung sa'i ada 2. Kalau yang tadi kan sa'inya ada umroh, ada haji bisa. Kalau yang ini kok hajinya ada 2, ada keterangan gitu. Jadi di masalah ini haji, tapi alhamdulillah sudah terpecahkan sudah. Apa? Sa'inya bisa dilaksanakan setelah tawaf qudum atau setelah tawaf ifadah. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok haji ifrad mewarnai, menghias. Tentang kocaknya lumayan bisa. Atau ada yang bingung yang mana? Yang sa'i. Betul. Tadi 2 kelompok ini bingung ya, sa'inya ada 2. Yang ini 2 beda. Kalau ini barang dulu sa'inya. Oke, sudah terpecahkan sudah? Sama dengan kelompok ini. Oke. Baik. Apa hal baru yang kalian pelajari di pembelajaran ini? Satu orang saja. Apa yang baru dibanding materi-materi yang sebelumnya? Bisa bareng-bareng. Terus apa lagi? Ini sunahnya apa lagi? Kreativitasnya. Tuh. Alhamdulillah kreativitas kalian pada hari ini untuk membuat kocak itu sangat bagus sekali. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah di minggu depan kita juga akan belajar lagi hikmah haji serta larangan-larangan haji. Alhamdulillah. Baik, hari ini Anda sudah belajar hebat. Anda sudah belajar tata cara haji. Ingat, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Walaupun sesulit apapun tantangan kalian dalam pembelajaran, tetap harus semangat belajar, karena kunci utama
kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu. Terus semangat belajar fikih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.